Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ya terhormat guru kita tercinta Buya Yahya beserta keluarga, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada beliau umur yang panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dipermudah segala urusan beliau, baik urusan dunia maupun akhiratnya, terutama dalam urusan dakwahnya, amin ya rabbal alamin. Tak lupa yang kami hormati para perindu ridha Allah, para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin pemirsa Al-Bahjah TV serta pendengar setia Radio Network dimanapun Anda berada. Alhamdulillah wa syukrulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia agungnya. Hingga pada kesempatan kali ini saya Muhammad Zaki dapat kembali bersilaturahim dengan Anda dalam keistiqomahan belajar bersama dalam program kajian Al-Hikam. Rutin diselenggarakan setiap Senin malam Selasa di Masjid Raya At-Taqwa Kota Cirebon, live di Al-Bahjah TV dan Radio Network dari berbagai kota. Sebuah program kajian yang akan membahas kitab Al-Hikam Al-Haddadiyah karya Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, tentunya bersama guru kita tercinta Buya Yahya. Untuk itu mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyimak ilmu-ilmu yang akan beliau sampaikan. Kepada guru kita tercinta Buya Yahya dengan segala hormat kami persilakan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Udhkuru salata ala Nabi Muhammad. Kita sekarang pada hikamnya Imam Haddad rahimahullah ta'ala. Kita sampai kepada hikmah yang ke-6. Berkata Imam Haddad rahimahullah ta'ala, nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyaikhihi wa talamidati fid dharaini amin. Beliau sampaikan dalam hikmahnya yang ke-6 ini, la tadumu ma'al kulfati ulfatun. Ulfah itu kenyamanan, kulfah itu memaksa. Ini berlaku dalam urusan ibadah dan urusan interaksi dengan sesama, urusan dengan Allah atau dengan sesama manusia. Ini hikmah. Ini berlaku untuk urusan kita dengan Allah, urusan dengan manusia. Kulfah. Pengen sholat memaksakan, malam ini aku akan sholat 500 rakaat. Wah, bisa berapa lama? Oke, sehari enak, besok enak, minggu depan kapok. Sehingga di dalam beribadah hendaknya kita ini melakukannya dengan dalam keadaan kita tidak merasa berat, sehingga kita bisa istiqomah. Nah, untuk istiqomah, makanya jangan sampai kita sholat hari ini 500 rakaat, besok tidak tahajudan lagi. Mending 7, 8, 9 rakaat rutin seperti itu. Sehingga yang membiasakan dengan ibadah berlebihan itu biasanya nggak bisa lama. Berlebihan, pokoknya saya wah lagi asyik ini, asyik hari ini, sholatnya banyak, berlebihan, maka tidak akan bisa lama. Sehingga pendidikan juga, bikinlah satu kegiatan yang sifatnya engkau bisa rutin dan istiqomah, sebab yang paling mahal adalah keistiqomahannya itu. Sehingga dikatakan a'dzam, paling agungnya karamah, karunia, kemuliaan yang Allah berikan kepada hambanya adalah kok bisa istiqomah dia. Bisa istiqomah adalah satu nikmat agung. Sehingga di dalam melakukan kebaikan kita jangan mumpung lagi enak diperbanyak, oh enggak, tetap kita ada rambu-rambunya. Setiap malam aku pastikan deh, kalau membuat peningkatan pun sedikit demi sedikit, jangan sampai menjikin diri kita kaget. Itu yang sholat malam sampai 100 rakaat, oke, malam itu sholat malam 100 rakaat karena sangat semangatnya, semangat hijrahnya tinggi, penyesalannya kepada Allah. Wah, akhirnya malam itu dia sholat 100 rakaat. Pagi capek, di kantor ngantuk, besok mau malam setan berbisik, ente ingat enggak kemarin? Capek enggak? Iya capek, sudah enggak usah bangun. Sehingga pernah Nabi menegur seorang, ya Abdullah, hei fulan, jangan kau beribadah seperti fulan, dia beribadah banyak hari ini, besok enggak melakukan lagi. Tapi sebaik-baik ibadah adalah istiqomah. Nah, untuk bisa istiqomah itu ukur fisik kita, kesibukan kita,
Istiqomah, sedikit istiqomah itu yang dahsyat. Al-kulfah memaksakan, ulfah kenyamanan. Ini urusan dengan Allah ibadah, dan ternyata ini berlaku juga dalam urusan dengan sesama. Jadi dalam kita memberikan sesuatu pelayanan pada seseorang, ada tamu datang, itu ya semampumu tanpa harus memaksakan. Kalau ternyata misalnya kita biasa dengan gaya dermawan tapi dipaksakan, memang mungkin dia action saja dermawannya, memaksakan ini itu dan sebagainya. Akhirnya apa? Di saat ada tamu mau datang dia berharap semoga nggak jadi. Kenapa? Ingat kemarin pengeluarannya banyak. Tapi kalau dia menyambut dengan senang, iya, tapi diukur kemampuannya, semampuku semacam ini, sehingga di saat menanti kedatangan tamu benar-benar dia menanti, nggak mikir tentang beban yang akan ia rasa, pengeluaran yang akan ia keluarkan. Tapi ada orang kerjaannya adalah memaksakan diri, wah ini itu ini. Sehingga apa? Di saat mau kedatangan tamu lagi bingung, waduh nanti saya habis berapa nih? Sebab simbolku sebuah simbol dermawan, padahal dia nggak punya duit. Mau mudik pun nggak berani. Kenapa? Dia action, kerja di Jakarta pulang ke Jawa Timur. Dia sebelumnya penghasilan juga nggak banyak-banyak, di kota juga nggak sukses, cuman action kalau pulang harus bagi-bagi duit. Bingung kan? Nggak bisa, tahun depan nggak mudik. Kenapa? Kebayang bagi-bagi duit. Bagi-bagi duit bukan karena Allah action, bukan karena Allah. Kalau karena Allah pasti dia ngukur kemampuan dirinya. Tidak boleh dengan hawa nafsu. Nah, makanya hati-hati kalau kita ingin memuliakan seorang, muliakan dia sekiranya Anda mampu dan Anda bisa istiqomah. Kalau dia datang lagi nanti bisa muliakannya. Tapi kesadaran makna ini tidak boleh menjadikan seseorang menjadi orang pelit dong. Jangan alasannya biar istiqomah lah, saya dikit aja dah. Orang Jawa kita sajikan yang layak, tapi maksudnya jangan berlebihan yang membebankan kepada diri kita menjadi berat. Maka kalau sudah menjadi berat tidak akan ulfah, tidak ada rasa kenyamanan. Actionnya saja, ayo mau nih ke rumah. Mau kedatangan tamu lagi mikir, aduh kambing lagi nanti, satu kambing berapa juta ini, wah pusing. Action, bukan action, tapi kita berbuat karena Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jika ingin melakukan sesuatu, pastikan kita adalah dengan sesuatu yang kita bisa mengulang-ulang dan bisa istiqomah di dalam kebaikan tersebut, baik urusan dengan Allah atau urusan dengan sesama manusia. Berlebihan, over, capek dia. Tapi wajar, jujur, tulus, Anda hormati dia. Mungkin sajian makannya tidak seberapa, tapi cara menyajikannya adalah dengan penuh kegembiraan, tarhibnya luar biasa, orang senang. Dan orang datang ke rumah Anda tidak selalu cari makan, mungkin di rumahnya makanan sudah lebih enak dari makanan rumah Anda. Akan tapi ketahuilah, menghormati tamu iya boleh, akan tapi Anda tidak boleh berlebihan memaksakan diri sehingga menjadikan Anda tidak senang dengan tamu pada akhirnya nanti. Selanjutnya adalah hikmah selanjutnya. Man lam yadfa' anhu al-faqra, man lam yadfa' anhu al-faqra qalilul mali lam yuhassil lahu al-ghina kathiruhu. Kadzalika man lam yantafi' bi qalilil ilmi fa huwa min al-intifa'i bi kathiri ab'adu. Man lam yadfa' anhu al-faqra qalilul mali, barang siapa, ini hikmah untuk belajar hidup yang baik dan benar. Barang siapa yang dengan sedikit hartanya tidak bisa menolak kefakirannya. Jadi menolak kefakiran tidak harus harta yang banyak, akan tapi biarpun harta sedikit dia bisa menolak kefakirannya. Bagaimana menolak kefakiran dengan harta yang tidak banyak? Gona'ah, mensyukuri karunia. Lihat tetangga kita itu hanya punya sepeda, tapi Masya Allah dia seperti orang kaya sudah. Tapi yang sebelah itu punya mobil 3, kepiki bingung dia, seolah-olah orang fakir dia. Kerakusan menguasai hatinya. Malam yadfa anhu al-faqra qalilul mal,
Kalau dengan sedikit harta dia tidak pandai mensyukuri, tidak bisa qanaah, maka ketahuilah banyaknya harta pun tidak akan menjadikan dia merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Karena tamak menguasai dirinya. Bahkan dia telah belajar tahu cara mencari duit, maka terus dia ingin mencari, tidak akan ada kepuasan. Punya mobil satu pengen dua, pabrik satu pengen dua, rumah satu pengen dua, terus tambah. Karena apa? Di saat dia dalam keadaan fakir pun dia telah dikuasai dengan ketamaannya. Dan rakus alias tamak itu sesungguhnya kefakiran yang tersembunyi di dalam hati seorang yang tampak dia punya kekayaan melimpah. Padahal dia punya mobil satu, dia hanya gara-gara pengen seperti mobil tetangganya, rakus, dia gelisah, bingung, tidak bisa bersyukur akan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bahaya sekali. Sehingga yang perlu saat ini adalah bagaimana menjalani hidup yang baik. Kita cerita kepada beberapa teman-teman, adik-adik kita yang bekerja di tempat yang mungkin luar negeri, dan yang kebetulan kita kemarin juga baru ketemu adik-adik kita yang berada di luar negeri. Sebetulnya bekal sangat cukup. Akan tapi yang menjadikan orang fakir adalah cara hidup. Mohon maaf yang kerja di luar negeri misalnya, ini selalu nasihat cinta untuk mereka. Baik di Kuwait, Saudi, Korea, Hong Kong dan sebagainya. Dulu sebelum berangkat dia, jika mau makan subhanallah dengan kesederhanaan yang nikmatnya pun juga nggak kira-kira. Cukup daun singkong, sayur bobor begitu, sambal korek begitu, dan ikan asin sedikit. Nasi anget begitu, masya Allah. Sudah begitu kan tampak kuahnya keruh dengan sambal, ikan asinnya digigit begitu, masya Allah, zatnya tidak kira-kira. Berapa harganya? Murah sekali. Pergi ke luar negeri sana, dapat duit banyak, masya Allah, alhamdulillah, pulang ke rumah. Rupanya cara hidupnya berubah, bukan cara hidup zaman dulu, tapi zaman hidup yang telah dia belajar di tempat di sana. Pulang ke rumah, gaya hidupnya berubah. 3 bulan hilang, habis duitnya, balik lagi dia kerja lagi. Karena cara hidupnya yang salah. Ayo. Ini loh modelnya. Kenapa? Ya, kita belum belajar dengan sedikit yang Allah karuniakan. Kalau kita pandai mensyukuri, tidak merasa fakir terus, maka di saat dia mendapatkan kekayaan yang melimpah, dia akan merasakan kekayaan yang sesungguhnya. Ghinan nafs, jiwanya yang kaya. Sampai Nabi menyebutkan satu riwayat tentang orang, seandainya orang itu diberi, ini ada hikmah yang ke berapa ini? Hikmah yang ke-6 ini. Kalau ada orang seperti orang yang diberi oleh Allah dengan satu lembah, diberi satu lembah emas, minta lembah yang kedua. Dikasih lembah yang kedua, minta lembah yang ketiga. Tidak akan puas kecuali dia masuk liang lahat. Kurang lebih seperti itu. Jadi ketamaan itulah yang menyiksa seseorang, bukan menyiksa dirinya sendiri. Seorang istri menyiksa suami, suami menyiksa siapapun, jadi rakus. Akan tapi ayo kita belajar qanaah. Sedikit harta, sedikit yang Allah berikan kepada kita, kalau kita pandai mensyukurinya, sehingga hilanglah tamak itu. Kemudian kalau kita bekerja lalu dimudahkan oleh Allah rizki tersebut, maka kita akan merasakan puas yang sesungguhnya. Tapi bagi orang yang di saat dengan sedikit pun tidak pandai mensyukuri, lihat banyaknya harta pun tidak menjadikan dia bisa bersyukur. Yang ada tetap kurang dan kurang dan kurang, rakus, tamak dan seterusnya. Hikmah selanjutnya adalah kadzalika. Wahai orang yang sudah ngaji bertahun-tahun di sini, man lam yantafi biqalil ilmi, barang siapa yang tidak bisa mengamalkan dari sedikit ilmu yang sudah didapat. Dulu katanya menuntut ilmu, ingin mengamalkan ilmunya, ingin dekat kepada Allah. Benar dapat ilmu, yang sedikit saja nggak bisa ngamalin, mana mungkin dia bisa ngamalin yang lebih banyak di saat ilmunya banyak. Maka amalkan ilmu, berangkat dari sedikit ilmu yang kita dapat.
Sedikit yang kita dapat, kita amalkan. Apa? Ilmu apa yang kita dapatkan? Ilmu membersihkan hati, ilmu wudu, ilmu sholat, kita amalkan. Sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit amal. Kita mengamalkan sedikit ringan. Maka dikatakan Imam Haddad, yang tidak bisa mengamalkan ilmunya saat ilmunya sedikit jangan berhayal bisa mengamalkan ilmunya saat ilmunya banyak. Sebab semakin banyak ilmunya semakin berat, semakin banyak pengetahuannya, semakin banyak yang harus diamalkannya, semakin berat. Maka belajarlah dari mengamalkan ilmu dari di saat ilmumu masih sedikit. Makna lain yang harus kita pahami bahwa selagi engkau mendapatkan ilmu, jangan ditunda untuk mengamalkan. Wa'amal walau bil usyri zakati. Wa'amal, amalkan ilmumu biarpun hanya 1/10 saja. Yang penting kita mencobanya. Maka dengan membiasakan mengamalkan ilmu, nanti menjadi ringan ilmu-ilmu yang kita dapat untuk bisa kita amalkan. Kemudian mengamalkan ilmu itu tanda ketulusan seseorang di dalam menuntut ilmu. Kata Imam Ghazali, kalau ada orang punya ilmu lalu tidak mengamalkan, yang perlu dicurigai adalah niatnya dulu. Dulu niatmu pengen apa? Katanya menuntut ilmu, pengen punya amal agar dekat kepada Allah. Sekarang sudah punya ilmu, kenapa kamu tidak mengamalkan ilmumu? Mungkin dulu niatnya hanya pura-pura, tidak serius. Tidak seserius seorang suami istri, tidak seserius seorang ibu yang di rumah merasa lapar, pergi ke pasar beli sayur. Setelah dapat sayur sampai di rumah dimasak beneran. Apakah cukup hanya beli sayur sudah dapat? Alhamdulillah. Enggak dimasak, perut enggak bisa kenyang, enggak dimakan. Dapat ilmu banyak tapi tidak pernah diamalkan, enggak akan berguna bagi dia. Maka cara mengamalkan ilmu adalah mulailah di saat ilmu kita masih sedikit, sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, sehingga nanti menjadi bukit amal dan bukit ilmu. Apalagi nanti kalau amalannya amalan yang wajib, na'udzubillah. Jangan nunggu nanti. Sama bersedekah pun juga demikian. Kalau kita kembangkan makna hikmah ini, yang tidak pandai sedekah di saat dia masih fakir, jangan berharap dia bersedekah di saat dia menjadi orang kaya. Akan tapi yang melatih dirinya untuk bisa bersedekah di saat dia menjadi fakir, maka begitu dahsyatnya. Di saat dia menjadi orang kaya, baginya adalah sedekah adalah hiburan yang paling indah bagi dia. Dia dari sedekah. Suatu ketika ada orang yang kerjaannya hanya jualan di masjid. Jualan di masjid. Dia hanya bercerita, saya setiap sebelum pulang saya bisa sedekah di masjid. Berapa? Antara 10.000, 15.000, kadang 20.000. Berapa tahun ibu bekerja di situ, di masjid itu? Saya sudah hampir 15 tahun. Tak suruh ngitung, orang kaya pun tidak bisa sedekah sebanyak itu. 10.000 kali 15 tahun. Pandai dia, layak untuk menjadi orang kaya di akhirat orang semacam itu. Maka bersedekahlah dengan rizki yang Allah berikan kepada anda. Jangan nunggu banyak, jangan nunggu banyak. Yang sedikit yang Allah berikan anda berikan, anda berderma, maka sungguh Allah Maha Tahu. Justru dengan itu semuanya Allah berjanji akan mengganti dan menambah rizki orang tersebut. Baik, ingat, yang tidak pandai berderma di saat hartanya masih sedikit, jangan berhayal bisa menjadi seorang dermawan di saat hartanya banyak. Semakin berat, semakin berat. Karena harta semakin banyak, berarti kan kalaupun sedekah nilainya nggak sebanding. Maka suatu ketika baginda Nabi menyebutkan dalam hadis yang kita baca di 2 minggu yang lalu, 1 dirham seseorang bisa melampaui pahalanya 1000 dirham. 1 dirham 1000 dirham. Bagaimana gambarnya? 1 juta mengalahkan 1 miliar. Sedekah 1 juta mengalahkan 1 miliar. Kok bisa? Oh iya, orang punya uang hanya 2 juta, nggak punya apa-apa kecuali 2 juta. Kemudian ada yang membutuhkan masjid, pesantren, orang fakir, bismillah karena Allah, 1 juta pak ya, suamiku, istriku, 1 juta kita serahkan ya, kita 1 juta cukup, kita tinggal 1 juta, ya abah, 1 juta sedekahkan, 1 juta disimpan. Si kaya raya punya
punya uang 10 miliar, sedekahnya 100 juta, ya 100 juta, mana mungkin bisa sebanding dengan orang yang sedekahnya 1 juta tadi, nggak ada siapa yang biar, tapi kan 100 dari 10 miliar, mestinya kalau pengen sama dengan yang 1 juta, 5 miliar diberikan, separuh dari hartanya. Kalau kita berpikir cerdas, separuh dari hartanya pun masih banyak, berapa? 5 miliar, gitu loh maksudnya. Makanya Anda jangan meremehkan kefakiran yang saat ini Anda rasakan. Yang Anda sedekahkan tuh nilainya gede, orang kaya pun tidak bisa melampaui Anda. Oh, dia rumahnya banyak bermiliar-miliar, ya sedekahnya nyumbang 10 juta, 15 juta. Ini ibu-ibu yang setiap hari penghasilannya hanya 40 ribu, 50 ribu, nyumbang masjid 5 ribu, 7 ribu, 10 ribu. Ini kesempatan bagi siapapun, termasuk yang fakir. Jangan sampai Anda menyerah dengan kefakiran Anda, pahalanya berlipat-lipat. Motivasi juga bagi yang kaya. Anda sudah diberi Allah karunia besar, ayo berlomba dengan si fakir itu. Jangan sampai kita si kaya uangnya 10 miliar, ya dia 10 ribu, ratusan juta saja dibanding orang fakir tadi masih kalah. Artinya apa? Biar semuanya terpacu untuk bisa berjuang agar bisa berbagi, melakukan kebaikan. Tapi kuncinya, di saat rizkimu masih sedikit, pandai-pandailah untuk menyisihkan, untuk bisa berderma, untuk mempersiapkan diri jika suatu ketika nanti Allah beri harta yang melimpah, Anda sudah punya kebiasaan baik. Yang tidak bisa berderma di saat hartanya sedikit, jangan berkhayal bisa berderma di saat hartanya sudah banyak. Yang tidak bisa mengamalkan ilmu di saat ilmunya sedikit, jangan berkhayal bisa mengamalkan ilmu di saat ilmunya sudah banyak. Dan juga begitu juga bagi yang merasa, ya bagi siapapun yang di saat sedikit hartanya dia tidak pandai bersyukur, jangan berharap di saat hartanya banyak dia pandai bersyukur. Dia akan tetap tamak dalam ketamaan, dan ketamaan itu tidak lain adalah kefakiran yang tersembunyi di balik hati orang yang katanya kaya sekalipun. Wallahu a'lam bissawab. Mari kita tutup doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala habibina sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahmanir Rahim, ya Rahmanir Rahim, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu ya Allah. Berikan kepada kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, Engkau Maha tahu tentang keadaan kami. Lembutkan hati kami. Jika ada di antara kami yang keras hatinya, keras wataknya, lembutkan ya Allah, wahai Zat yang Maha Kuasa, agar kami bisa berlemah lembut, berkasih sayang kepada sesama kami, khususnya orang-orang yang dekat dengan kami, ibunda, ayahanda, anak-anak kami, saudara-saudari kami, dan murid-murid kami, guru-guru kami. Dan kami mohon jadikan kami hamba yang saling mencintai karena-Mu ya Allah. Jauhkan kami dari kebencian, kedengkian, serta dendam di antara kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, jauhkan dari dendam benci. Jika ada orang berbuat salah kepada kami, zalim pada kami, aniaya kepada kami, memfitnah kami, menggunjing kami mohon ampuni mereka, jangan hukum mereka karena mereka umat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Kami mohon ya Allah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami. Suami istri yang saling mencintai karena-Mu ya Allah. Suami istri yang saling mencintai karena-Mu ya Allah. Jauh dari percekcokan dan perselisihan. Jika ada di antara yang hadir suami istri yang sedang berselisih, kami mohon lembutkan hati mereka. Engkau Maha Kuasa, Engkau Maha Kasih. Yang belum menikah, mudahkan untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang Kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Kami mohon ya Allah, yang sempit rezeki lapangan dengan rezeki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami. Dan kami mohon jadikan kami ya Allah, yang ada di masjid, yang di luar masjid, yang dagang, yang jualan di sana ya Allah, yang mendengar suara ini, jadikan mereka ahli surga-Mu ya Allah. Jika mereka sering meninggalkan solat, jadikan ahli solat. Yang masih berjudi, hentikan dari judi ya Allah. Yang makan riba, ganti dengan rezeki yang halal penuh berkah ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, muliakan kami semua ya Allah. Jangan tinggalkan saya satupun dari kami ya Allah, kecuali Kau angkat derajat kami, Kau muliakan kami. Dan kami mohon ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
Terima kasih, mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik hadirin pemirsa Al-Bahjah TV serta pendengar setia Radio Network dimanapun Anda berada. Demikianlah majelis kita pada kesempatan kali ini, dan tetaplah istiqomah untuk mengikuti program-program kemuliaan lainnya dalam program Penjabaran Mutiara Hikmah. Rutin diselenggarakan setiap Kamis malam Jumat, tentunya bersama guru kita tercinta Buya Yahya. Akhirnya saya Muhammad Zaki beserta kru yang bertugas mengucapkan syukron jazilan atas segala perhatian Anda. Mohon maaf dan mohon doa selalu. Mari kita tutup majelis pada kesempatan kali ini dengan pembacaan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.